Penurunan fungsi ginjal merupakan kondisi yang sering berkembang secara perlahan dan tidak bergejala pada tahap awal. Ketika kadar ureum dan kreatinin mulai meningkat, hal tersebut menandakan bahwa kemampuan filtrasi ginjal dalam membuang sisa metabolisme sudah mulai menurun. Ginjal memiliki tugas utama menyaring darah dan membuang racun metabolik. Jika ginjal rusak, kemampuan penyaringan itu melemah dan racun dapat menumpuk. Kondisi ini bisa berakibat serius. Penurunan fungsi ginjal dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, antara lain hipertensi, diabetes mellitus, batu ginjal, pembesaran prostat, penggunaan obat kimia, jamu atau suplemen dalam jangka waktu panjang, penyakit autoimun, penyalahgunaan nafza, dan dehidrasi berat. Nilai normal fungsi ginjal berdasarkan literatur medis. Untuk mengetahui apakah fungsi ginjal Anda menurun, biasanya dilakukan pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin serta EGFR. Menurut National Center of Biotechnology Information atau NCBI, kadar ureum atau blood urea nitrogen atau BUN normal pada orang dewasa biasanya antara 10-50 mg per desiliter, tergantung metode pemeriksaan dan populasi referensi. Ureum adalah produk akhir metabolisme protein yang dikeluarkan oleh ginjal. Kadar ureum yang tinggi bisa berarti ginjal kurang berfungsi, tubuh kekurangan cairan, atau peningkatan pemecahan protein. Sedangkan kadar rendah dapat ditemukan pada malnutrisi, penyakit hati berat, atau kelebihan cairan. Kadar kreatinin normal menurut sumber yang sama berkisar 0,7 sampai 1,3 mg per desiliter untuk pria dan 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter untuk wanita dewasa. Kreatinin berasal dari otot dan dikeluarkan ginjal secara konstan. Kenaikan kreatinin menandakan penurunan fungsi ginjal. Faktor lain seperti massa otot, usia, asupan protein, dan hidrasi juga mempengaruhi nilai kreatinin. Penilaian fungsi ginjal yang lebih lengkap menggunakan Estimated Glomerular Filtration Rate atau EGFR. Berdasarkan pedoman National Kidney Foundation, KDOK 2020, nilai EGFR lebih dari sama dengan 90 ml per menit per 1,73 meter persegi normal, 60-89 ml per menit per 1,73 meter persegi penurunan ringan, 30-59 ml per menit per 1,73 meter persegi penurunan sedang, 15-29 ml per menit per 1,73 meter persegi penurunan berat, dan kurang dari 15 ml per menit per 1,73 meter persegi menandakan gagal ginjal stadium akhir. EGFR dihitung dari kreatinin serum, usia, jenis kelamin, dan ras, dan dipakai untuk menentukan stadium penyakit ginjal kronik serta memantau terapi. Jadi, pemeriksaan ureum, kreatinin, dan EGFR membantu menilai fungsi ginjal secara menyeluruh dan penting untuk deteksi dini masalah ginjal serta evaluasi terapi khususnya pada program detox REM. Kadar ureum atau kreatinin yang tinggi menunjukkan fungsi ginjal yang terganggu. Jika tidak segera ditangani, akan merasakan gejala yang lebih signifikan seperti kelelahan, urin berbusa, penurunan produksi urin, kram otot, pembengkakan atau edema pada kaki, gatal, sesak nafas, mual dan muntah, penurunan kesadaran, bahkan kematian. Jika ujinya menunjukkan ureum lebih dari 200 mg per desiliter, kreatinin lebih dari 12 mg per desiliter, dan estimasi laju filtrasi glomerulus atau EGFR kurang dari 15 ml per menit, maka tindakan cuci darah atau dialisis sering dipertimbangkan untuk menurunkan kadar racun dalam darah. Namun, perlu digarisbawahi, cuci darah tidak menyembuhkan ginjal, melainkan hanya membuang racun metabolik sementara. Jika terus bergantung pada dialisis, ginjal yang tersisa bisa mengalami atrofi dan fungsi residual bisa hilang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maria Jose Soler Romeo DKK dari Department of Nephrology, Hospital del Mar Barcelona, yang dipublikasikan dalam jurnal Nephrologia tahun 2013 dengan judul Mortality in Patients Who Remain on Hemodialysis, dijelaskan bahwa angka kematian pada pasien hemodialisis sangat tinggi, terutama pada tahun pertama terapi. Bahkan, tingkat ketahanan hidup 5 tahun seringkali di bawah 50%.
Penelitian ini menegaskan bahwa mortalitas pasien yang tetap pada terapi hemodialisis sangat tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa mortalitas pasien yang tetap pada terapi hemodialisis sangat tinggi, dengan lebih dari separuh pasien meninggal dalam 5 tahun, dan hampir 3/4 pasien meninggal dalam 7 tahun. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lilian Bernardes Campos dan tim, selama kurang lebih 3 tahun pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisis, didapatkan bahwa dari 494 pasien dengan usia rata-rata 56 tahun, sebanyak 111 pasien meninggal selama periode penelitian. Lebih dari separuh kasus kematian terjadi dalam 2 tahun pertama terapi dan sekitar 30,6% kematian terjadi pada tahun pertama menjalani hemodialisis. Penelitian oleh Miriam Cipres et al. Menggunakan studi observasional cross-sectional multicenter pada 6.358 pasien yang melakukan cuci darah ditemukan bahwa atrofi otot sangat sering terjadi pada 53,4%. Untuk itulah program Detox-REN hadir. Melalui pendekatan pengobatan difokuskan pada memaksimalkan sisa fungsi ginjal, meningkatkan detoksifikasi, dan mendorong regenerasi sel glomerulus terutama bagi pasien yang belum memerlukan dialisis. Tujuannya adalah untuk memperlambat progresivitas kerusakan ginjal dan meminimalkan kebutuhan dialisis. Melalui program Detox-REN, kami berupaya mengatasi penurunan fungsi ginjal Anda, dan kami memiliki bukti klinis keberhasilan nyata. Berikut adalah cara kerja berbagai komponen bahan alam dalam program Detox-REN yang dirancang untuk membantu memulihkan fungsi ginjal secara bertahap dan menyeluruh. Komponen pertama berfungsi membantu proses filtrasi ginjal serta meningkatkan detoksifikasi racun metabolik dari dalam tubuh. Komponen kedua berperan dalam memperbaiki status nutrisi, merangsang pembentukan eritrosit atau sel darah merah, serta mendukung regenerasi sel ginjal yang mengalami kerusakan. Komponen ketiga berperan dalam meningkatkan fungsi diuretik alami ginjal, membantu pembuangan cairan berlebih, sekaligus memperkuat proses detoksifikasi. Selain memperbaiki fungsi ginjal, penyebab utama penurunan fungsi ginjal juga harus ditangani secara komprehensif. Bila terapi hanya difokuskan pada perbaikan ginjal tanpa mengatasi sumber penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau infeksi kronis, maka kerusakan sel glomerulus dapat terus berlanjut dan memperburuk kondisi pasien. Mengapa intervensi dini penting? Penurunan fungsi ginjal bersifat progresif bila faktor risiko tidak dikontrol. Studi nefrologi menunjukkan bahwa kontrol tekanan darah, pengurangan inflamasi, perbaikan status metabolik, dukungan antioksidan dapat berperan dalam memperlambat laju penurunan EGFR. Program Detox-REN difokuskan pada optimalisasi faktor-faktor tersebut. Siapa yang cocok mengikuti program Detox-REN? Program ini ditujukan untuk pasien dengan peningkatan kreatinin ringan sampai sedang, penurunan EGFR stadium awal sampai menengah, gangguan metabolik yang mempengaruhi ginjal, pasien yang ingin menjaga fungsi ginjal sebelum tahap dialisis. Berikut ini adalah beberapa bukti keberhasilan dari implementasi program Detox-REN yang terlihat jelas pada hasil pemeriksaan laboratorium pasien dari klinik Pito Prime. Hasil bukti keberhasilan medis tersebut menjadi bukti keberhasilan terapi holistik dan berbasis evidensi dari program Detox-REN yang berfokus pada perbaikan filtrasi ginjal, peningkatan detoksifikasi, serta regenerasi sel-sel ginjal secara alami tanpa tindakan cuci darah. Temuan ini menunjukkan bahwa program Detox-REN by Klinik Pito Prime mampu memberikan hasil klinis yang positif dalam mendukung perbaikan fungsi ginjal dan metabolik, sekaligus menepis anggapan bahwa terapi berbasis herbal dapat merusak organ tubuh. Yuk konsultasikan keluhan Anda bersama kami di nomor yang sudah tertera, atau datang langsung ke Klinik Pito Prime.